Ya, ini Sobat Properti, kali ini saya akan mereview rumah ini nih, yang akan kita serahkan. Ini tuh di lahan ini 6 kali 14 ke belakang. Ini tipe rumah, tipe 38 yang kalau di bahasa kita itu sudah full custom. Artinya bagian dapur juga sudah habis tanahnya, terus bagian depan juga sudah terpagar. Warnanya cukup cantik. Ini biru toska. Di bagian depan ini jaraknya 3 meter seperti biasa, ini juga 3 meter. Terus model pagar minimalis seperti ini. Terus ada kanopi, kanopinya juga standar. Kita coba masuk dulu. Nah, ini kanopi. Kanopi ini areanya ini 3, ke sini 3, ke sana 5. Nah, untuk bagian depan ini kebetulan sesuai request, ini menggunakan pintu kubu tarung. Nah, ini orang-orang nyebutnya pintu kubu tarung, kubu model 2 seperti ini ya. Ini kita menggunakan materialnya kayu jati. Nah, kayu jati solid, tapi ini yang grade tengah-tengah. Nah, kita ngomong apa adanya. Nah, ini bentuk bagian terasnya. Ini ukurannya ke sini itu 1,2, jadi pas 2 granit. Nah, ini 2 granit, ke sininya 3. Terus untuk ketinggian pintu, ini total dari sini ya, dari sini ke sini itu adalah 2,1 meter. Terus ini kita dakcor, jadi pada bagian teras itu ada talang cornya seperti itu. Ada dukungan lampu outboard, ini item standar sih sebenarnya kalau di tempat kami. Terus seperti biasa ada mainan batu alam, terus ada jendela hidup dan jendela mati. Nah, pernah ada pertanyaan, ini ukurannya berapa? Ini kita bermain di angka ini 50, ini 50. Jadi ini hampir 50 itu dalamnya ya. Jadi kalau sampai sini ke sini ya hampir 120-an. Dengan ketinggian tentu menyesuaikan, harus rata ya antara ini dan ini ketinggiannya. Itu total juga 2,1. Karena ada potongan yang ini 50 cm, maka 2,1 dikurangi ini 50 cm. Jadi sekitar yang ini 160. Terus ada mainan kanopi juga. Ini kesininya itu 50 cm, kesininya tentu menyesuaikan dari posisi jendela. Nah, rata-rata jendela di tempat kami itu selalu ada kanopinya seperti itu, karena itu item standar ya. Nah, kayak di situ itu kan ada jendela juga seperti itu. Oke, saya masuk ke dalam. Model rumah ini cukup simpel, jadi bagi penghuni yang tidak ingin ribet dengan lahan yang terbatas, ukuran 6 kali 14 atau bisa 6 kali 15 dan sebagainya, bisa dibentuk model seperti ini. Tuh, ini langsung habis ke wilayah dapur, jadi langsung ke belakang. Nah, saya nyalakan dulu ya. Saya nyalakan dulu. Oke. Nah, ini ruang tamu, juga bisa ruang keluarga sampai ke area dapur. Nah, kalau mau privasinya lebih terjaga, nanti bisa dikasih partisi yang sekarang sudah cukup umum ya di mana-mana, partisi. Terus ketinggian dari lantai ke plafon ini sekitar 3,7 3,8an rata-rata seperti itu di tempat kami. Lumayan cukup tinggi dan ini membuat suasana ruangan cukup lebih luas. Lantai masih sama granit sobat. Nah, granit itu sekarang yang biasa ya, itu per dus itu bukan per meter, karena satu dus itu isinya sekitar 1,2 meter persegi. Itu di angka 140-150, itu yang merek biasa. Tentu yang punya merek-merek ternama harganya jauh lebih dari itu, dan tentu biasanya membawa kualitas, ada harga ada kualitas. Nah, ini tampilan dari posisi dalam. Dari kelihatan pintunya, terus ini lubang angin. Nah, ada yang tanya juga lubang angin ini buatnya seperti apa? Lubang angin ini hanya dilubangin saja.
Kita rapikan, dilobangin, ininya itu rata-rata 10 cm, terus kesininya itu biasanya kita menyesuaikan ya, kesininya sekitar 25. Nah begitu, jadi dilobangin begitu. Terus ada kaca juga, ini fungsinya juga untuk penerangan area dalam rumah, biar apa ya, kalau siang nggak terlalu peteng, begitu. Mengakomodir 2 kamar ya. Oh ya sorry, untuk plafon standar gipsum, ini gipsum. Terus tembok ini kita finishing cat, ini warnanya itu enggak putih bersih. Nah kalau putih itu kayak yang di sini, ini itu, tapi kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, ini tuh kayak putih semu apa ya, abu-abu, seperti itulah. Terus ada 2 kamar langsung berjejer. Nah, saya tunjukkan kondisinya. Ini 2 kamar, terus ada kamar mandi, dan ini untuk laundry room. Ada transparan, ini fungsinya untuk mendapatkan cahaya. Nah semuanya sudah rapi, sudah terplafon, tuh kelihatan bersih kan ya. Nah kita coba masuk ke kamar dulu. Kamar ini ukurannya sama, jadi kalau dari lunasnya tembok ya, dari tembok habisnya tembok sini sampai tembok sini itu 3 meter. Tapi tentu karena kepotong buat bata, jadi ketemunya sekitar 2,8an. Ini juga pintunya kita menggunakan kayu jati. Ini kayu jati ini item standar kami. Nah seperti ini. Nah ini yang berada di area kamar paling depan, kamar yang pertama. Cukup simpel ya penataannya ya, tapi tentu akan membuat lega yang menempati, karena memang lahannya juga kalau di perumahan kan juga terbatas ya, begitu ya Sobat Properti. Ini ukurannya ini 2,8, ini juga kesininya hampir 2,8. Tapi kalau dari tembok luar sama tembok luar itu ketemunya 3, begitu. Terus ada colokan AC, ada lampu ini lampunya itu rata dengan plafon. Nah biasanya orang-orang itu nyebutnya downlight. Kalau beli lampunya ya banyak di toko, terus mereknya juga banyak. Tentu ada merek-merek berkualitas itu harganya juga pasti berbeda. Sama semuanya rata penempatannya. Jadi nggak ada yang kesan menonjolnya. Jadi ya konsep minimalis ya seperti ini. Terus untuk kamar juga sama sih. Saya lihatkan saja kamar. Nah, sama juga. Ini ukurannya juga sama dan ada dukungan jendela ke belakang. Ini fungsinya juga untuk penerangan cahaya di dalam area kamar ini biar nggak terlalu pengap, nggak terlalu petang begitu. Terus ini ada meja dapur. Nah, meja dapur ini untuk kompor biasa ya, yang bukan kompor tanam. Sudah dibentuk seperti ini, dan jangan lupa ada tempat untuk lubang LPG-nya. Terus ketinggian rata-rata itu yang ini yang paling tinggi itu sampai lantai sini itu sekitar 80 cm. Kenapa pakai 80? Karena rata-rata orang itu kalau masak itu ya seukuran Nah, ini pinggang saya. Nah, jadi hampir seukuran pinggang ya. Nah, hampir seukuran pinggang. Nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah, jadi kalau masak nggak capek. Ada juga yang minta sekarang itu requestnya beda-beda. Ada yang minta yang dudukan, jadi mejanya lebih pendek dibuat duduk begitu. Jadi masaknya pakai dengan duduk. Kalau seperti ini tentu masaknya berdiri. Ada sink untuk cuci piring, terus kita keramik begitu. Terus ini areanya, jadi kelihatan luas semua ya. Nah ini untuk kamar mandi. Kamar mandi ini kita menggunakan PVC. Oh ya, sekedar rekomendasi ya. Kalau untuk pintu kamar mandi itu tidak disarankan menggunakan pintu yang materialnya dari kayu. Alasannya karena daerah sini itu daerah basah. Tentu kalau kayu pasti kemungkinan jamur juga keropos. Jadi harus yang material-material tahan air, termasuk PVC. Jadi PVC ini kan ada pintunya, bisa pakai aluminium. Nah itu juga bisa rekomendasi. Tentu aluminium dengan PVC harganya masih mahal yang aluminium. Ya, disesuaikan dengan budgetnya saja.
Terus ada kloset jongkok dan shower. Nah, ini shower. Terus ini motif keramik dinding. Ini ketinggiannya sampai sini itu sekitar 180, sorry, 180. Nah, alasan kenapa hampir semua kamar mandi itu harus di keramik, ya alasannya kalau hanya tembok saja kena cipratan air kan mesti dia menjamur ya, tapi kalau keramik kan enggak begitu ya. Nah, oke, terima kasih telah mengikuti vlog saya dan ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.